Bayangkan ini, seorang mantan preman yang dulunya alat operasi militer, kini bisa memerintah aparat sipil, membentak jenderal purnawirawan, bahkan menyentuh wilayah kekuasaan tanpa konsekuensi. Hercules Rosario Marshall, pimpinan Grip Jaya, bukan sekadar ormas, ini struktur, bayangan shadow structure, yang hidup di tengah sistem demokrasi. Publik hanya lihat baju loreng dan spanduk, tak tegis. Maka jangan heran kenapa Grip Jaya bisa berkibar bebas, bahkan mengancam menggeruduk gedung sate dengan puluhan ribu orang. Ini bukan kekuatan jalanan biasa. Ini pasukan cadangan tidak formal. Bahkan saat mobil polisi dibakar oleh anggotanya di Depok, tidak ada manuver nasional yang berarti. Kenapa? Karena Hercules memegang kode barter keamanan. Selama dia bisa jaga ketertiban versi penguasa, maka ia dilindungi. Tapi masyarakat harus tahu, struktur liar seperti ini adalah bom waktu. Bukan pelindung rakyat, tapi pelindung kekuasaan yang siap berbelok arah sesuai pesanan. Grip Jaya tidak membangun pendidikan, ekonomi, atau nilai. Ia hanya memperkuat posisi tawar satu orang di tengah jaringan kepentingan. Lalu kita tanya, kenapa negara masih pelihara? Karena dalam politik Indonesia, aset tak resmi kadang lebih penting dari kalau hari ini kita diam. Maka besok kita akan dijaga oleh kekuatan yang tidak bisa kita lawan, tidak bisa kita pilih, dan tidak bisa kita percaya. Ini bukan konspirasi, ini realitas operasional. Dan kalau Anda merasa ini baru pertama kali dengar, maka Anda wajib ikuti kami. Karena kami bukan cuma bikin konten, kami bongkar data yang tidak akan masuk berita. Follow sekarang, belum semua jadi terlalu terlambat. Pasukan Satgas jangan bubar, Pak. Sampai sama semua. Menurut sahabat, apakah benar statement video barusan ini? Apakah benar banyak ormas adalah alat tekan politik? Apapun itu, kita harus melihat kenyataan bahwa ekonomi Indonesia makin turun kemampuan daya belinya. Rakyat banyak pengangguran, perusahaan besar tidak ada yang berinvestasi di Indonesia karena semua sama. Isu premanisme yang mengganggu investasi sudah sampai pada tahap yang tidak bisa ditoleransikan lagi. Sehingga yang terbaik bagi pengusaha adalah pindah ke negara lain yang memang negaranya dan pejabatnya niat membangun ekonomi bagi rakyatnya. Untuk masalah pengangguran yang meningkat, ekonomi kelas menengah yang turun, dan tidak adanya investasi besar yang banyak ke depannya, Indonesia itu masuk masa gelap ekonomi kalau begini terus-terusan. Premanisme mengganggu kenyamanan berbisnis yang membuat pengangguran meningkat. Itu sebuah realita dalam 5 tahun ini dan semakin meningkat dalam 1 tahun terakhir. Kita semua tahu bahwa sejauh ini kebijakan nasional belum menyentuh masalah preman sampai dalam tindakannya yang nyata. Untuk itu kita usulkan kepada negara untuk membuat badan atau lembaga yang dulu pernah sukses dibentuk untuk membumi hanguskan premanisme, narkoba, dan judi, yang namanya Pangkop Kamtib, Panglima Komando Keamanan dan Ketertiban. Sebaiknya lembaga ini dihidupkan lagi dan segera mengeksekusi para preman yang mengganggu di pasar, di pabrik, dan semua tempat usaha. Kalau tidak, saya jadi teringat ketika masyarakat yang dirugikan dengan tindakan penjahat narkoba seorang Pablo Escobar yang banyak membuat orang mati atau hilang, di mana masyarakat akhirnya membentuk Los Pepes. Nama Los Pepes adalah singkatan dalam bahasa Spanyol yang berarti orang-orang yang dianiaya oleh Pablo Escobar. Gerakan masyarakat tanpa bentuk yang melawan penjahat narkoba Pablo Escobar ini, dan mereka, Los Pepes itu juga tidak suka pada pejabat pemerintah, di mana mereka melakukan street justice. Penjahat dieksekusi oleh masyarakat sendiri yang turun ke bawah karena merasa pemerintahnya tidak berbuat apa-apa, malah ada main dengan para pengedar narkoba tersebut, yang berefek Escobar akhirnya dieksekusi mati oleh FBI dan pemerintah setempat tumbang. Tapi di Indonesia, sekali lagi, jangan sampai street justice turun. Jangan sampai people power turun tangan juga. Jangan sampai 50 juta rakyat Jabar turun tangan sendiri mengusir preman-preman itu. Sejauh ini masyarakat Jabar sih masih bisa sabar dan bisa menahan diri. Namun ada ujungnya kalau pengangguran dan lapar berkepanjangan. Oh iya, apa perlu dijalankan lagi Petrus, penembak misterius itu yang membunuh di tempat penjahat dan preman yang melakukan tindakan kriminal? Sahabat, saya tunggu komentarnya. Kalau Bosman setuju sih. Peace.